Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengingatkan bahayanya politik uang atau money politik dalam ajang 5 tahunan tersebut. Penyelenggara pemilu di bidang pengawasan itu menuding peserta pemilu yang terpilih lewat politik uang bisa menjadi bandit demokrasi. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Beni Sabdo di hadapan para pengurus Bawaslu Kota Kabupaten di Jakarta. Beni mengatakan hal itu saat rapat pengawasan masa kampanye di Hotel Best Western Premier The Hive, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 8 Februari 2024. Ya, kita sama dengan apa? Kita sama dengan nggak melegalkan itu kan itu. Kalau kita melegalkan politik uang, tentu yang menjadi korban bukan hanya kita juga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Saya mau mengatakan bahwa politik uang ini adalah kejahatan demokrasi. Jadi pemilu tidak boleh dicemari dengan politik yang transaksional. Kalau itu kita biarkan, ya yang jadi nanti ya pasti menjadi bandit-bandit demokrasi. Ya, kalau bandit itu kan yang penting ada opportunity, Pak. Sama. Ya saya ngomong apa adanya aja. Kalau teman-teman cuma melihat opportunity, ya teman-teman pasti nggak bisa kerja ya. Lagi nangani kasus ini, wah ini di lobby kita. Kan opportunity itu, kesempatan itu, peluang kan itu. Ya, dengan bujuk rayu, dengan iming-iming, ya selesai, Pak. Atau kita memilih tidak mengerjakan itu. Ini pesan ya, pesan juga secara moral ya. Kita harus punya sikap. Kita harus bisa menjaga marwah lembaga Bawaslu. Teman-teman, kita menghadapi pemilu yang tinggal seminggu lagi ya. Ya. Hah? Berapa tepatnya? Kan Rabu depan udah pencoblosan. Sekarang Kamis berarti tinggal 5 hari. 5 hari itu waktu yang singkat. Kita tahu bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif. Hari-hari ini teman-teman pasti juga mengikuti begitu banyak kritik publik gitu ya. Bukan hanya kalau dari politisi udah biasa gitu ya. Politisi dalam arti maupun pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pasti karena mereka berkompetisi. Tapi tidak hanya dari para politisi, dari tokoh agama ya, dari dunia akademik, bahkan kemarin dari mahasiswa. Itu lumayan ada mahasiswa itu akhirnya membantu mencopoti APK itu. Karena APK ini ternyata yang bisa mencopoti cuma mahasiswa gitu. Nah ini joke aja teman-teman ya. Kalau yang sudah berbicara ya, mulai dari politisi sampai akademisi. Kalau kita ngomong akademisi ini kan levelnya sudah resi gitu ya. Kalau dalam wayang resi itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau mereka berbicara berarti ada yang tidak beres. Ini yang perlu kita sadari hari-hari ini. Tadi Pak Win menyampaikan bahwa teman-teman sekarang lagi dalam proses bintang, khususnya di teman-teman PDPS. Tolong itu diperkuat, khususnya tentang tugas, kewenangan dan kewajiban. Ada di Undang-Undang 7 2017. Kita tidak mau pemilu 2024 itu terjadi hal-hal yang tidak benar, atau dalam bahasa lain
itu terjadi kecurangan. Lebih spesifik lagi, terjadi manipulasi suara. Karena kita sebagai penyelenggara pemilu, apalagi pengawas, itu punya tugas yang mulia, ya, menjaga kemurnian suara rakyat itu sendiri, sehingga pemilu itu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat tadi, ya, dalam memilih presiden maupun legislatif. Kita kembalikan kepada definisi pemilu itu. Jangan sampai kita yang menjadi wasit ini terlibat, ya, menjadi aktor-aktor, ya, yang justru merusak proses demokratisasi itu. Ini pesan penting yang perlu kita pegang atau kita pedomani bersama.